nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Madinah Persis TV Channel, masih dalam program Syiar Ramadan, dan kali ini kita akan membahas tentang kajian hadis. Ya, seperti kita ketahui, dalam bulan Ramadan ini banyak umat muslim yang berbondong-bondong untuk mencari pahala dan beribadah semaksimal mungkin untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun tanpa dipungkiri dan juga kita ketahui, banyak umat muslim yang melaksanakan peribadatan namun menggunakan keterangan ataupun dalil yang kurang kuat, bahkan menggunakan dalil ataupun hadis palsu. Nah, untuk itu kita akan membahas sedikit berkenaan hadis-hadis tentang Ramadan bersama Ustadz Dadi. Sebelum dilanjutkan kepada soal ataupun pertanyaan dari saudara kita di luar, saya akan membacakan sedikit CV atau kurikulum PT tentang Ustadz Dadi. Beliau bernama Dadi Hardiansyah MAG. Beliau sebagai mudir rumah Hufaz Al-Quran, kemudian mudir rumah Tahfidz Hadis, dan staf pengajar Imam Al-Bukhari. Dan beliau salah satu taskil PC Persis sebagai bidang pendidikan. Ya. Untuk yang pertama, Ustadz, dari saudara kita Nuril dari Madura. Mungkin kita akan memperlihatkan video dari beliau. Ya, videonya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Imamah, asal dari Madura. Ada hadis yang menjelaskan bahwa sumu tasihhu, yang artinya berpuasalah pasti kalian sehat. Pertanyaannya, lalu bagaimanakah dengan kedudukan hadis tersebut? Mohon penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, mungkin sedikit kita akan mereview video dari Nuril. Jadi Ustadz, berkenaan tentang saum. Beliau bertanya bagaimana kedudukan hadis tentang sumu tasimu atau tasihu ya, sumu tasihu, yang artinya saumlah pasti kalian sehat. Nah, Ustaz, tentang hadis tersebut apakah derajatnya sahih ataupun seperti apa, Ustaz? Baik, pemirsa Madinah Persis TV Channel yang saya banggakan, alhamdulillah, sebelum menjawab pertanyaan dari Dik Nuril yang dari Madura ya. Perkenalkan untuk memberikan sedikit prolog mungkin tentang ilmu hadis. Ikhwan awat sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu hadis merupakan salah satu khazanah keilmuan Islam yang senantiasa digali dan dikaji oleh para penuntut ilmu. Ia bagaikan berlian dari untaian berlian yang berharga. Ilmu ini merupakan salah satu ilmu penting yang disusun dan dibangun dalam sejarah keilmuan Islam guna memilah dan memilih mana hadis-hadis yang sahih, mana hadis-hadis yang dhaif. Terlebih mungkin terlepas dalam pemandangan para kajian para ulama hadis antara yang terjadinya ikhtilaf, apakah itu yang mensahihkan dan mendhaifkan. Namun pada dasarnya di dalam memilah dan memilih suatu hadis ini bukan perkara yang mudah ya, karena memang ini memerlukan ilmu khusus, yakni ilmu hadis. Terlebih jikalau seseorang belum menguasai ilmu hadis secara komprehensif, kita takut terjadinya dalam arti salah simpulan. Oleh karena itu tetap rujukan kita awal adalah para ulama dalam mendefinisikan tentang kaidah-kaidah ilmu hadis ini. Pemirsa
yang budiman, yang saya banggakan, derajat suatu hadis, yakni persyaratan suatu hadis itu sahih, sebagaimana kita ketahui ada 5. Yang pertama mungkin yang pernah diajarkan di sekolah mungkin ya, yaitu al-musnad. Jadi al-musnad ini adalah hadis itu ada gitu, penampakan sanadnya. Kemudian yang kedua, setelah kita ketahui ada sanadnya, tentunya yang kedua adalah harus diuji ittisalu sanadnya. Jadi ketersambungan sanadnya harus nyambung gitu. Jadi tidak cukup ada sanad, karena kalau ada sanad saja dicukupkan, ini akan terjadi pemalsuan hadis besar-besaran, karena orang begitu mudahnya membuat sanad gitu. Tapi harus dibuktikan dengan ittisalu sanad. Jadi ketersambungan sanad itu. Kemudian syarat ketiga oleh para ulama hadis dicantumkan bahwa rawi itu selain bersambung, maka rawi itu harus adalah turuat. Jadi rawi ini harus adil gitu. Kemudian dia memiliki dobit. Jadi, makanya para ulama mendefinisikan, memberikan syarat yang ketiga ini adalah adalah turuat wadubtuhum. Jadi rawi ini harus adil, kemudian harus dobit. Setelah itu para ulama memberikan catatan keempat, belum cukup sampai 3 syarat itu. Ittisalu sanadnya sudah ada dalam sanad itu, kemudian rawinya sikoh, kemudian rawinya dobit, tapi belum cukup sampai ke sana syarat kesahihan hadis. Yang keempat, hadis itu harus teruji dari keganjilan, bahwa hadis ini tidak ada keganjilan. Dan ini apa yang disebut oleh para ulama dengan ghair syad atau adamu syudzud. Adamu syudzud ini adalah kajian serius para ulama hadis di dalam memilah dan memilih kedudukan hadis yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, untuk detailnya insya Allah nanti dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas, karena momen sekarang adalah momen tanya jawab mungkin ya. Tapi sedikit mungkin saya ingin gambarkan seperti itu. Kemudian yang kelima, belum cukup hadis itu terbebas dari syad. Setelah hasil analisis para ahli hadis dengan cara perbandingan antara jalur A contohnya antara dengan jalur B, ini ketika terjadi hadisnya saling berkesesuaian atau saling mendukung, tapi belum cukup. Yang kelima adalah hadis itu syarat akhir mungkin ini adalah tidak boleh ada illah, apa yang dikenal oleh para ulama hadis dengan istilah ghair ma'lul atau adamul illah. Jadi tidak ada cacat di sana. Nah, ini syarat kelima ini khusus para ahli hadis yang mumpuni di bidang ini mampu mengungkap cacat-cacat hadis tersebut, sehingga sampailah kepada kita kitab-kitab ilal seperti kitab ilalnya Imam Ahmad, Tu'al Ilal wa Ma'rifati Rijal, dan kitab-kitab ilal yang lain seperti kitab Imam Ad-Darqutni. Nah, jadi syaratnya tadi ada berapa? Ada 5. Jadi setelah 5 ini kita kuasai, walaupun itu memerlukan waktu yang cukup, itu tidak hanya cukup seminggu atau 2 minggu atau setahun. Ini memerlukan memang waktu kajian-kajian terus dengan kesabaran tentunya. Barulah seorang ulama ini mungkin sedikit dikatakan bisa berhujah gitu di dalam menentukan kedudukan hadis. Ini gambaran dulu gitu ya, gambaran para ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Nah, untuk prakteknya mungkin kita ambil dalam contoh pertanyaan tadi ya. Pertanyaan dari Dik Nuril tadi dari Madura, bahwa bagaimana kedudukan hadis tentang sumu tasihu. Hadis tentang ini memang viral juga gitu. Dulu sampai sekarang masih diperbincangkan. Namun sebelum saya kasih gambaran tentang kedudukan hadis ini, sebagaimana hadis ini telah didhaifkan oleh para ulama, perlu ada semacam tanda kutip atau perhatian untuk kita ketika contohnya untuk Dik Rizwan ya, ketika hadis itu dhaif contohnya ambil kita hadis ini sumu tasihu, apabila hadis ini
setelah kita analisis hadisnya dhaif, apakah ini berarti matan di dalamnya adalah salah? Contoh kan sumu tasihu artinya saumlah, pasti kamu sehat. Nah, ketika hadis ini dhaif contohnya, apakah ini berarti saum tidak sehat? Tentu tidak seperti itu. Jadi penilaian hadis sahih dan dhaif itu bukan melihat ke matan. Ketika matannya salah, oh berarti dhaif. Ketika matannya sesuai dengan ilmu kedokteran, oh berarti sahih. Tidak seperti itu. Penilaian hadis sahih dan dhaif ini merujuk penyandaran kepada Rasulullah. Bahwa ketika hadis ini dhaif, ini berarti Rasulullah tidak pernah berbicara seperti itu. Walaupun konteksnya, narasinya sesuai dengan ilmu kedokteran. Kita sepakat bahwa saum pasti sehat. Sebagaimana orang yang ketika memiliki penyakit mah, katanya kan dokter menyarankan saum, bahwa sehat dan sebagainya. Kita sepakat. Tapi bagaimana kedudukan hadis ini? Nah, itu jadi harus disepakati dulu ya. Jadi ketika hadis itu dhaif, ini bukan berarti matannya ini salah gitu. Tapi penyandarannya gitu ya. Baik, untuk hadis ini dikeluarkan oleh dua imam. Hadis ini dikeluarkan oleh dua imam. Yang pertama Imam Abu Nu'aim Al-Asbahan. Kemudian yang kedua Imam Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afai Rijal. Nah, untuk Abu Nu'aim meriwayatkan hadis ini mendapatkan dari gurunya yang bernama Ishaq bin Ahmad. Ishaq bin Ahmad dapat dari syekhnya yang bernama Ibrahim bin Yusuf. Dan Ibrahim bin Yusuf memiliki syekh, dia memiliki jalur periwayatan ini dari Ishaq bin Zaid. Ishaq bin Zaid dapat riwayat ini dari Muhammad bin Sulaiman. Dan Muhammad Sulaiman di sanad ini menyandarkan ke Zuhair bin Muhammad. Zuhair bin Muhammad menyandarkan riwayat ini dari Suhail. Suhail ini adalah anaknya Abu Shalih. Abu Shalih seorang tabi'in besar. Dan Suhail dalam riwayat ini menyandarkan ke Abu Shalih dari Abu Hurairah. Berarti ini sanadnya dari yang dikeluarkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi adalah seperti itu. Mungkin kita bisa gambarkan jalur-jalur matanya biar nanti bisa tergambar bagaimana kedudukan hadis ini. Baik ya ikhwan sekalian, yang pertama tadi dikeluarkan oleh siapa? Abu Nu'aim. Abu Nu'aim. Beliau memasukkan kitab ini, mengeluarkan riwayat ini di kitabnya At-Tibbun Nabawi. At-Tibbun Nabawi. Bisa dilihat di juz 1 halaman 236 untuk cetakan Darul Kutub Al-Islami, Darul Kutub Al-Ilmiyah. Abu Nu'aim tadi penyandarannya ke siapa? Tadi sudah disebutkan? Masih ingat? Abu Nu'aim dapat dari gurunya yang bernama Ishaq bin Ahmad. Ishaq bin Ahmad ini harusnya ke sini. Ishaq bin Ahmad dapat dari Ibrahim ini bin Yusuf. Ibrahim bin Yusuf dapat riwayat ini dari Ishaq bin Zaid. Ishaq bin Zaid. Ishaq bin Zaid dapat riwayat ini dari Muhammad. Ini Muhammadnya Muhammad bin Sulaiman. Muhammad bin Sulaiman dapat riwayat ini dari Zuhair. Dan Zuhair bin Muhammad katanya dapat riwayat ini dari Suhail. Dapat dari Suhail. Suhail dapat dari bapaknya Abu Shalih. Abu Shalih penyandarannya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah. Nah, ini jalur periwayatan yang dikeluarkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Kemudian tadi ada juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Adi. Imam Ibnu Adi memiliki jalur periwayatan dua. Imam Ibnu Adi memiliki jalur periwayatan dua di kitabnya Al-Kamil fi Du'afai Rijal.
Ibnu Adi memiliki jalur periwayatan 2 di kitabnya Al-Kamil fi Du'afai Rijal. Jadi memiliki 2 jalur periwayatan. Jalur periwayatan pertama Ibnu Adi dapat dari Abdurrahman. Dia Abdurrahmannya Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Qurasi. Ini syekhnya Ibnu Adi di dalam jalur periwayatan ini. Abdurrahman mendapatkan jalur periwayatan dari Muhammad bin Roja. Muhammad bin Roja. Muhammad bin Roja dapat dari Muhammad bin Muawiyah. Muhammad bin Muawiyah dapat dari gurunya yang bernama Nahsal bin Sa'id. Dapat dari Nahsal bin Sa'id. Nahsal bin Sa'id dalam kitab Ibnu Adi ini menyandarkan ke Imam Ad-Duhaq. Nahsal bin Sa'id dapat dari Ad-Duhaq, dan Ad-Duhaq dalam kitab ini menyandarkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dari Rasulullah. Ini juga dari Rasulullah. Berarti ini ada 2 jalur periwayatan untuk hadis apa tadi? Sumu tasihu. Sumu tasihu. Kemudian ada jalur satu lagi yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Adi dalam kitab ini. Jadi Ibnu Adi memiliki 2 jalur periwayatan. Untuk yang pertama dapat dari gurunya Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Al-Qurasi. Kemudian yang kedua dia dapat dari Bahlul. Jadi Ibnu Adi dapat 2 jalur periwayatan ini. Dari Bahlul dapat dari Ismail bin Uwais, Ismail bin Abi Uwais. Ismail bin Abi Uwais dapat dari Al-Husain bin Abdurrahman bin Abdillah. Al-Husain bin Abdillah. Al-Husain bin Abdillah di sini dapat dari Abdullah bin Domirah. Abdullah bin Domirah. Abdullah bin Domirah dalam sanad Ibnu Adi ini menyandarkan ke bapaknya yaitu Domirah. Dan Domirah menyandarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Nabi Thalib dari Rasulullah. 3 jalur ini, ikhwan awat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat dalam ilmu hadis berarti di sini terjadinya syawahid. Jadi di dalam periwayatan itu ada 2 ya. Nanti ketika hadis itu terjadi kedhaifan, maka di dalam jalur periwayatan para ulama suka menimbang apakah riwayat ini bisa saling menguatkan atau tidak. Itu ada 2 kategori. Ada jalur mutaba'ah, ada jalur syawahid. Nah, apabila kita lihat contoh seperti ini terjadinya jalur syawahid. Karena masing-masing memiliki jalur periwayatan ke masing-masing sahabat. Jadi syawahid apabila 2 jalur atau 3 jalur itu penyandarannya sahabatnya berbeda. Tapi kalau mutaba'ah, walaupun 2 jalur atau 3 jalur, tapi kalau ujung-ujungnya ke sahabat, maka itu mutaba'ah. Apabila 1 guru, maka namanya mutaba'ah tam. Tapi apabila beda guru, tapi ujungnya sahabatnya sama, maka itu namanya mutaba'ah qasir. Nah, ketiga jalur ini kita masuk ke tashih dan tad'ifnya. Apakah hadis ini bisa saling menguatkan? Ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, di jalur yang pertama ini kita harus temukan bagaimana kedudukan hadis ini. Apakah hadis ini dhaif atau sahih atau hasan? Kita berarti para ulama mencari perawi ini. Jadi harus menguasai masing-masing rawi ini. Apakah rawi ini sikoh dan sebagainya. Di jalur ini ada rawi yang dhaif
yang bernama Zuhair. Zuhair bin Muhammad. Zuhair bin Muhammad ini rawi lemah. Zuhair bin Muhammad ini. Jadi yang jalur periwayatan dari Abu Nuaim, Zuhair adalah rawi lemah. Imam An-Nasai mengatakan Zuhair adalah laisa bil qawi. Bahwa Zuhair, tadi Imam An-Nasai sudah disebutkan termasuk ulama besar di dalam penilaian hadis. Laisa bil qawi. Zuhair tidak kuat. Dan ini didukung oleh pendapat Imam Ad-Darqutni. Imam Ad-Darqutni juga mendukung bahwa Zuhair laisa bil qawi. Kemudian Imam An-Nasai untuk Imam Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in. Tadi Yahya bin Ma'in juga sudah disebutkan. Urutan keberapa? Kedua ya tadi disebutkannya. Yahya bin Ma'in menilai rawi ini sikoh. Di saat ulama lain mengatakan ini tidak kuat, tapi ternyata Yahya bin Ma'in menilai dia sikoh. Nah disinilah para ulama hadis memecahkan masalah. Bagaimana bisa seperti ini gitu. Dalam terjadinya perbedaan pendapat ini, khusus jalur periwayatan yang diriwayatkan oleh Zuhair bin Muhammad di jalur Abu Nuaim yang dikeluarkan di kitabnya At-Tibbun Nabawi ini, maka di sini Imam Al-Bukhari mengatakan, khusus pada periwayatan jalur Zuhair bin Muhammad bahwa rawa anhu asamiyun manakir. Kata Al-Bukhari, rawa anhu asamiyun manakir. Jadi menurut Al-Bukhari, periwayatan Zuhair apabila diriwayatkan oleh rawi-rawi Syam, maka riwayatnya munkar. Ini berarti ketika Imam Al-Bukhari berpendapat seperti ini, bisa jadi Al-Bukhari sedang mengkompromikan kedua pendapat ini. Dalam arti pensikohan Yahya bin Ma'in terhadap Zuhair bin Muhammad ini bisa jadi beliau menilai sikoh apabila riwayatnya bukan dari orang Syam. Tapi apabila diriwayatkan oleh Syam, maka Imam Ad-Darqutni dan Imam An-Nasai ini yang berperan bahwa dia tidak kuat. Jadi ini ada dua pendapat yang bisa dikompromikan. Dan pendapat Imam Al-Bukhari ini dikuatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad juga berpendapat seperti itu. Seperti yang dikutip oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Mizan atau Mizanul I'tidal. Adapun Imam Al-Bukhari kutipannya oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala. Untuk Imam Ahmad redaksinya agak beda. Lisamiyin an Zuhair manakir. Jadi untuk orang-orang Syam, rawi-rawi Syam apabila meriwayatkan kepada Zuhair, maka hadisnya munkar. Dan ini berarti penilaian Imam Ahmad dan penilaian Al-Bukhari adalah kuat. Jadi dia memang sikoh, pada dasarnya dia sikoh, hadis-hadisnya bisa terima. Tapi khusus apabila dia meriwayatkan oleh rawi-rawi Syam, maka riwayatnya dia munkar gitu. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa Imam Al-Bukhari mampu menguasai seperti itu, mampu berpendapat seperti itu, dan itu dukungannya oleh Imam Ahmad. Kenapa Zuhair ini apabila meriwayatkan di Syam, maka riwayatnya munkar? Berarti ini harus ada pendapat-pendapat lain untuk menyatukan ini. Dalam arti jarahnya jarah mufassar gitu ya, jarah yang ada penjelasan. Nah, di sini Abu Hatim dalam kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil, sebagaimana pendapatnya dikutip oleh anaknya Ibnu Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil, Abu Hatim berkata, dan Abu Hatim tadi sudah disebutkan juga ya, seorang ulama besar yang ahli kritik dalam jarah ta'dil. Abu Hatim ini kalau bagi seseorang pengkaji hadis pasti dikenal lah. Abu Hatim mengatakan mahalluhu sidik. Jadi Zuhair memang pada dasarnya dia itu soduk, jujur. Wa fi hifdhihi, tapi dalam hafalannya su, wa fi hifdhihi su.
tapi hafalannya jelek gitu. Dia orang jujur tapi hafalannya jelek. Terus Imam Abu Hatim mengatakan wa kana hadisuhu bisyam ankara min hadisihi bil Iraq. Hadisnya yang dikeluarkan oleh rawi-rawi Syam itu lebih munkar daripada hadis-hadis yang dikeluarkan oleh rawi-rawi yang dari Irak. Kenapa? Lisu ihifdihi, kata Abu Hatim, karena dia jelek hafalannya. Sehingga di sini bisa kita ketahui, ini berarti Zuhair ketika dinilai oleh Al-Bukhari dan Imam Ahmad riwayatnya munkar apabila diriwayatkan oleh Syam, ini berarti Zuhair ini ketika masuk ke Syam, ketika hijrah ke Syam, dia sudah hafalannya sudah buruk. Sehingga ketika dia meriwayatkan banyak salah. Nah, tinggal pertanyaannya di sini, berarti kan apabila Zuhair meriwayatkan oleh rawi Syam dhaif, tapi apabila diriwayatkan bukan oleh Syam itu sahih. Tinggal pertanyaannya, hadis tentang sumu tasyiw ini bagaimana cara menyeleksinya? Apakah ini hadis sahih atau dhaif? Cara menyeleksinya bagaimana? Kira-kira. Berarti dilihat di jalur ini siapa muridnya kan? Di sini muridnya adalah siapa? Di sini muridnya adalah Muhammad bin Sulaiman. Di sini muridnya Muhammad Sulaiman. Muhammad Sulaiman kan menerima periwayatan dari Zuhair. Muhammad bin Sulaiman menerima periwayatan dari Zuhair, dan Muhammad bin Sulaiman ini adalah Asyami. Dia orang Syam. Maka jalur ini lebih kuat penilaian Imam Al-Bukhari bahwa riwayat ini adalah munkar karena beliau meriwayatkan riwayat ini sudah ada di Syam dan diterima oleh Muhammad bin Sulaiman. Maka jalur ini menurut para ahli hadis, istilah kedoifan yang keras adalah dhaif syadid. Dhaif syadid. Jadi jalur ini adalah dhaif yang sangat gitu, dhaif yang keras sekali. Nah, untuk jalur kedua, jalur ketiga kita lihat. Jalur kedua yang dikeluarkan oleh Ibnu Adi, ini ada di juz 8 halaman 324. Untuk cetakannya bisa dilihat Al-Kutub Al-Ilmiyah, sama Al-Kutub Al-Ilmiyah. Adapun At-Tibbun Nabawi cetakannya Daru Ibnu Hazm. Ibnu Hazm. Tapi untuk Ibnu Adi cetakannya adalah Darul Kutub Al-Ilmiyah. Jadi ada juz 8 di jalur ini halaman 236. Adapun ini untuk Ibnu Adi yang jalur kedua bisa dilihat di juz yang ketiga. Ini juz juz ke-8. Juz ke-8 halaman 236, dan ini ada di juz 3 halaman 227. Ini jalur kedua, jadi Ibnu Adi memiliki dua jalur. Untuk jalur pertama ada masalah di Nahsal bin Sa'id. Ini sudah ya, untuk jalur pertama sudah clear masalah bahwa jalur ini dhaif. Terlepas tadi yang sudah saya sampaikan di prolog, penilaian ulama sebagian yang menilai sahih. Namun kalau ada ulama yang menilai sahih itu harus dikeluarkan siapa ulama itu. Karena hadis ini telah didhaifkan oleh Imam Al-Qadai dalam kitabnya, Imam Al-Manawi dan Imam Al-Uqaili dalam kitabnya. Baik, untuk jalur kedua ini ada Nahsal bin Sa'id. Nahsal bin Sa'id ini siapa? Nah, kalau kita selalu membuka kitab-kitab rijal, diantaranya Tahdzibul Kamal, diantaranya kitab Mizanul I'tidal, kitab Lisanul Mizan dari Ibnu Hajar, pastilah kita kenal nanti Nahsal bin Sa'id ini. Nahsal bin Sa'id komentar-komentarnya buruk, tidak ada yang beda dengan kedudukan Zuhair tadi. Zuhair ada yang mensikuhkan, tapi Nahsal semuanya menilai buruk, menilai jar. Imam An-Nasai menilai Nahsal adalah matruk. Kemudian Imam An-Nasai masih di tempat yang lain menilai dengan Abu Hatim laisa bil qawi. Jadi terkadang An-Nasai menilai dia matruk, terkadang dia laisa bil qawi. Untuk penilaian laisa bil qawi ini penilaian yang keras gitu. Sebagaimana yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Takrib di mukadimahnya, dan disusun juga masih oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Lisanul Mizan, bisa dilihat di halaman 200 di mukadimahnya bagaimana Imam Ibnu Hajar menyusun tahapan-tahapan rawi yang jarh ta'dil ini, yaitu jalur yang paling parah apabila rawi itu kadzab, jalur yang paling parah apabila rawi itu dajjal. Jadi ada rawi yang
diberi penilaian itu dajjal gitu. Ini saking parahnya rawi itu. Kemudian ada Abu Hatim memiliki ciri khusus, rawi yang parah ini disebut zahibul hadis dan sebagainya. Nah, ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jalur kedua Nahsal bin Said telah dilemahkan oleh Imam An-Nasai. Dia matruk rawinya. Kemudian Imam Yahya bin Ma'in menilai Nahsal dia seorang rawi laisa bisikoh. Nah, khusus penilaian Yahya bin Ma'in ketika menilai laisa bisikoh, ini jangan disamakan dengan ulama lain dan ahli jarh ketika laisa bisikoh, karena penilaian laisa bisikoh, sekali lagi saya ulang karena ada suara motor. Saya ulang, laisa bisikoh, penilaian Yahya bin Ma'in ini khusus. Laisa bisikoh dari Yahya bin Ma'in ini penilaian yang sangat keras terhadap rawi. Jadi masing-masing ulama memiliki manhaj tersendiri di dalam penilaian gitu. Jadi tidak sama. Kemudian imam yang lain diantaranya Imam Ishaq atau Abu Daud, tapi bukan Abu Daud As-Sijistani yang penyusun Sunan Abi Daud, yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari bahwa Nahsal bin Said adalah rawi kazab. Jadi berarti jalur pertama ini dibawa oleh rawi seperti ini, matruk dan kazab. Berarti ini yang jalur kedua adalah sama kedudukannya adalah dhaif syadid. Ad-dhaif asy-syadid. Nah, jalur pertama sudah parah sekali, jalur kedua parah sekali. Ini apabila kita ukur dalam kacamata ilmu hadis gitu ya. Terlepas tadi terjadi perbedaan pendapat. Apabila ada yang menilai bahwa hadis ini adalah sahih, ya kita hargai. Tapi harus memberikan argumen yang kuat juga gitu. Kemudian yang ketiga, jalur terakhir masih dari Ibnu Adi. Di sini kalau kita melihat bahwa Ibnu Adi mendapatkan jalur periwayatan ini dari gurunya Bahlul, kemudian Bahlul dapat dari Ismail bin Abi Uwais, Ismail dapat dari Husain bin Abdullah, Husain bin Abdullah menyandarkan jalur periwayatan ini dari Abdullah bin Domiroh, Abdullah bin Domiroh meriwayatkan jalur ini dari bapaknya Domiroh menyandarkan riwayat ini ke Ali bin Abi Thalib. Qala Rasulullah SAW, sumu tasihu, maka di jalur ini ada yang bernama Husain bin Abdillah. Husain bin Abdillah. Jadi di jalur pertama ada siapa? Ada Zuhair, jalur kedua ada Nahsal, di jalur ketiga ada Husain bin Abdillah. Husain bin Abdillah ini sama, yaitu rawi matruk atau rawi kazab. Bukan menurut saya, tapi ini menurut para ulama ahli hadis. Di antaranya penilaian Husain ini masih Imam An-Nasai. Jadi Imam An-Nasai ini di dalam menilai seorang rawi sungguh luar biasa gitu. Kemampuan Imam An-Nasai di dalam ilmu jarh wa ta'dil akan kita dapatkan dalam kitab-kitab rijal banyak gitu. Di saat kitabnya yang Sunan ini seolah-olah ada dua Imam An-Nasai gitu, karena Sunan ini banyak riwayat lemah. Berarti apakah penyusun kitab ini lemah? Tidak seperti itu, karena ini manhaj. Jadi kitab Sunan dibuat bukan menunjukkan kapabilitas dan kredibilitas seorang penyusunnya atau muhorijnya. Bisa saja Imam An-Nasai mampu membuat sebuah kitab yang bernama Sahih Imam An-Nasai, bisa saja. Tapi Imam An-Nasai memiliki metodologi khusus. Dia ingin mungkin dengan nama kitab Sunannya adalah karena ingin memberikan fikih-fikih di dalamnya, bisa jadi, dan sebagainya. Dan itu nanti perlu ada kajian-kajian metodologi khusus. Imam An-Nasai menilai di jalur ini ada Husain bin siapa? Abdillah. Husain bin Abdillah, rawi ini dikatakan oleh Imam An-Nasai matruk, dan ini penilaian matruk dikuatkan oleh Imam Ahmad. Bisa dilihat, silakan di kitab Tahdzibul Kamal, kitab Tahdzibut Tahzib, Syiarul A'lam Nubala. Jadi kitab rujukan kita kalau ingin melihat seorang rawi itu siko dan sebagainya, saya rekomendasikan yang pertama adalah Tahdzibul Kamal, kemudian yang kedua Tahdzibut Tahzib, kemudian yang ketiga Takribut Tahzib. Itu standarisasi yang cukup lah. Kalau di luar kutubul ya seperti itu. Jadi mewakili untuk kitab yang lain, walaupun kitab yang lain banyak. Tapi ketika nanti Ridwan mendapatkan
rawi ini ada di luar kutubus sittah, itu bisa nanti alternatifnya Mizanul I'tidal Imam Az-Zahabi, Lisanul Mizan Imam Ibnu Hajar, kemudian kitab-kitab yang lain Al-Jarh wa Ta'dil anaknya Abu Hatim, dan kitab yang lain. Kitab khusus Ad-Darqutni punya, itu Mantuqul Lima Fih, bahwa kitab itu ada rawi-rawi yang diperbincangkan oleh Imam Ad-Darqutni. Itu sebagai rujukannya. Nah, Husain ini matruk gitu, menurut Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Kalau mau dikuatkan juga, Husain ini juga dikatakan dinilai oleh Imam Al-Bukhari sebagai munkarul hadis. Jadi matruk, munkarul hadis. Kemudian Yahya bin Ma'in masih menilai juga rawi ini. Di saat tadi menilai Nahsal, Yahya bin Ma'in juga menilai bahwa rawi ini laisa bisikoh, dia tidak kuat. Laisa bil qawi, dia tidak kuat. Berarti Husain juga di jalur ini kedudukannya dhaif syadid. Ad-dhaif asy-syadid. Jadi jalur pertama dhaif syadid, jalur kedua dhaif syadid, jalur ketiga dhaif syadid. Dan ketika jalur ini kalau kita mau kuatkan ya tidak bisa. Dalam ilmu hadis, jalur seperti ini tidak bisa saling menguatkan. La yataqawwa ba'duhu ba'don. Mungkin nanti pertanyaannya di Krizuan, jalur seperti apa yang bisa saling menguatkan, kan gitu. Di saat jalur seperti ini tidak bisa saling menguatkan masing-masing karena riwayatnya sangat lemah gitu. Nah, jalur seperti apa yang bisa saling menguatkan, ini bisa nanti kita rujuk contohnya di kitab Nuzhatun Nadhar yang dipunya oleh Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar memiliki kitab yang luar biasa di dalam ilmu mustalah, yaitu Nuzhatun Nadhar. Di dalam kitab Nuzhatun Nadhar, Imam Ibnu Hajar mendefinisikan tentang Hasan Lighuiri begitu cantiknya, begitu bagusnya susunannya. Bisa dilihat di juz 1 halaman 105. Imam Ibnu Hajar mengatakan wa mata tuba asayul hifdi bimu'tabar. Kita hapus dulu karena ini sudah penuh. Jadi untuk jalur yang ketiga ini tadi simpulannya tidak bisa saling menguatkan. Oleh karena itu, mungkin kalau kita mau simpulkan, hadis tentang sumut tasihu derajatnya dhaif. Dan pendoifan ini sudah sesuai dengan penilaian para ulama. Tadi yang sudah saya sebutkan, Imam Al-Qadai, Imam Al-Manawi, Imam Al-Uqaili telah mendoifkan jalur seperti ini. Jadi ini clear ya, sumut tasihu hadisnya lemah. Tapi bukan berarti tadi apa? Bukan berarti matannya salah gitu. Kita sepakat saum adalah sehat. Tapi Rasulullah berlepas diri dari pernah berbicara seperti ini. Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Nuzhatun Nadhar juz 1 halaman 105 mengatakan wa mata tuba as-sayyul hifdi bimu'tabar. Ketika rawi yang jelek hafalan, jadi rawi yang jelek hafalan ini adalah rawi soduk. Jadi rawi soduk tapi jelek hafalan. Nah, rawi seperti ini yang bisa dikuatkan gitu, bukan rawi yang matruk. Jadi yang rawi-rawi yang sangat lemah sekali itu kan matruk, apalagi munkar, kemudian apalagi zahibul hadis, kemudian apalagi masih ingat di sekolah? Matruk, munkar, zahibul hadis, apalagi kazab, pendusta dia. Terus yang paling parah lagi adalah waddo, dia pemalsu gitu. Waddo, dia pemalsu hadis. Ini yang parah.
Tapi apabila rawi itu soduk, rawi itu jujur, tapi su'ul hifdi, dia jelek hafalannya. Ketika dia ada yang mengikuti tuba bimu'tabar dengan hadis yang selevel dengannya maksudnya. Makanya dalam kitab ini ada nanti penjelasan dari pensarahnya, ka'an yakuna man fauqahu au mislahu. Itu maksudnya bimu'tabar di sini adalah hadisnya bisa lebih kuat gitu atau selevel gitu. Tidak boleh yang lebih parah ini. Nah, wakadha al-mukhtalitu. Wakadha al-mukhtalit. Begitu juga rawi mukhtalit. Jadi rawi mukhtalit itu, ikhwan akhwat sekalian, adalah seorang rawi yang tercampur hafalannya. Tercampur hafalannya di sini adalah maksudnya dia sudah berubah hafalannya. Nah, rawi itu manusia gitu ya. Rawi itu manusia. Dalam arti tidak selamanya lurus gitu ya. Kalau dalam hafalan tidak selamanya terus hafal. Suatu saat mungkin manusia akan hafalannya pudar. Kepudaran hafalan bisa disebabkan banyak sebab. Yang pertama, ketika lanjut usia. Rawi sikoh, tapi ketika sudah lanjut usia muhtalid. Di saat muhtalid, rawi ini menyampaikan masih meriwayatkan hadis, maka hadisnya ditolak. Kemudian bisa jadi rawi ini masih usia muda, tapi dia sibuk urusan dunia. Kalau seperti ini bisa dilihat gambarannya seperti rawi Syarik bin Abdillah. Syarik bin Abdillah An-Nakhai. Syarik bin Abdillah An-Nakhai ini adalah seorang rawi yang dia sikoh pada dasarnya. Tapi ketika dia diberi tugas menjadi seorang qadhi, menjadi seorang hakim. Kalau zaman sekarang mungkin rawi ini orang ini yang asalnya penghafal Quran, asalnya penghafal hadis, terus menjadi anggota DPR, sehingga jadi berubah lah karena kesibukannya itu gitu. Kesibukan anggota DPR sehingga dia jadi lupa untuk hafalan-hafalan ini. Nah, ini terjadi dulu juga pada Syarik bin Abdullah An-Nakhai, bahwa Syarik bin Abdullah berubah hafalannya semenjak dia menjadi seorang pejabat gitu. Yang asalnya ulama khusus, dia memurojah hafalan-hafalan Quran, memurojah hafalan-hafalan hadis. Kemudian rawi yang muhtalid ini juga dikarenakan rawi ini sakit gitu, a'ma, yaitu buta dan sebagainya. Nah, kata Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Nuzhatun Nazar ini bahwa rawi yang su'ul hifdi, kemudian rawi yang muhtalid, masih ada lanjutannya, tidak perlu saya tulis mungkin. Setelah wakadha al-muhtalitu alladzi lam yatamayyaz bih, wakadha dalam masih kitab ini Nuzhatun Nazar, setelah muhtalitu lam yatamayyaz, wakadha al-mursal. Jadi begitu juga riwayat yang mursal. Malah disebutkan sebelumnya jalur periwayatan ini diantaranya apabila rawi itu rawinya mudallas. Wakadha al-mudallas idza lam yu'rafil mahdhub, apabila tidak diketahui ya, ketika rawi ini mudalis, hadisnya berarti mudallas. Ketika tidak diketahui siapa yang dibuangnya, fasor, menurut Ibnu Hajar, fasoro, maka jadilah hadis ini hasanan. Riwayat ini adalah hasan, la lizati. Jadi istilah di dalam Nuzhatun Nazar, apa yang kita paham hadis hasan li ghairihi, tapi dikenal juga hadis ini namanya hadis hasan la lizatihi. Jadi hasan la lizatihi ini maknanya sama dengan hadis hasan li ghairihi. Nah, itu yang bisa saling menguatkan. Adapun yang tadi sumut tasihu ini tidak bisa saling menguatkan. Jalur-jalur seperti ini. Mungkin nanti bisa kita nanti dalam pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa dijadikan contoh apakah nanti ada dalam pertanyaan itu ketika hadisnya bisa saling menguatkan. Tapi untuk jalur ini tidak bisa saling menguatkan dikarenakan masing-masing jalur adalah parah. Dan ini jalur ini dalam contoh ini berarti jalurnya namanya syawahid. Kalau mutaba'ah mah kan beda guru ya. Kalau mutaba'ah beda guru atau sama guru tapi guru di atasnya sama, tapi ujungnya mutaba'ah itu sama sahabat gitu. Sahabatnya yang disandarkan contoh Abu Hurairah. Jalur pertama penyandaran ke Abu Hurairah, jalur kedua Abu Hurairah, jalur ketiga Abu Hurairah. Dan ini mutaba'ah. Walaupun beda guru tapi atasnya sama, mungkin mutaba'ah, tapi mutaba'ahnya mutaba'ah qasir.
Demikian mungkin untuk contoh seperti ini. Ya, jadi jalur pertama yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, terdapat rawi lemah yang bernama tadi siapa? Zuhair bin Muhammad. Dan ini kedudukannya dhaifnya syadid. Kemudian jalur kedua dan jalur ketiga yang dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afai Rijal. Untuk jalur yang pertama Ibnu Adi ini ada rawi yang bernama Nahsal bin Sa'id. Rawi ini matruk. Kemudian jalur ketiga ada rawi yang bernama Husain bin Abdullah. Rawi ini matruk pula. Sehingga simpulannya diantaranya para imam menyimpulkan hadis ini dhaif, sebabnya seperti itu. Jadi sumutasihu derajat hadisnya adalah dhaif. Terlepas tadi saya pribadi menghargai apabila hadis ini ada yang mensahihkan, karena masing-masing pendapat tentu harus dengan hujjah, tentu harus dengan argumen gitu. Kita nanti analisis saja argumennya. Demikian yang terpenting dalam penilaian hadis ketika terjadi perbedaan adalah saling menghargai gitu kan, bukan saling merasa paling benar sendiri atau menghujat gitu. Itulah yang terjadi huru-hara di beberapa tempat gitu. Tapi kalau saling menghargai, karena kan beda pendapat itu kan boleh kan, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Jangankan beda dalam penilaian ini, beda agama juga kan boleh di Indonesia gitu. Maka beda pendapat itu boleh, asal saling menghargai saja gitu. Ketika kita berpendapat ini hadis sahih, jangan mencela pada sebagian orang, mungkin ulamanya atau ustadznya yang menilai hadis itu sahih. Demikian mungkin yang bisa saya paparkan untuk pertanyaan dari Dik Nuril tadi dari Madura. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin pertanyaannya bisa mewakili para netizen yang lain ya. Ini hanya perwakilan dari Dik Nuril, kebetulan beliau dari Madura. Mungkin sebagian teman-temannya juga mudah-mudahan semangat di dalam belajar ilmu hadis ini, dan kepada Ikhwan semua untuk contoh-contoh seperti ini mudah-mudahan nanti kita akan kaji di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, khususnya nanti ada penghususan rawi, kajian rawinya, kajian kitabnya dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berlanjut di episode-episode yang berikutnya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz ya atas segala paparannya, memberikan ilmu kepada kita semua, dan juga semoga mewakili pertanyaan dari Dik Nuril tadi. Ya, dan juga tidak lupa untuk kawan-kawan selalu pantengin channel dari pantengin channel Madinah Persis TV channel, dan juga apabila ada pertanyaan dari sahabat di luar sana boleh menghubungi akun IG ya, di bawah juga nanti ada ya sudah ada dijelaskan poin-poinnya di PC Pemuda Persis Pamengpeuk ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh DM langsung pada admin. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari butanya itu beliau hafalannya berkurang. Maka ketika ada contoh ini, salah satu contoh ketika Ibn Abdul Razak ada di riwayat Imam Ahmad. Dia meriwayatkan di Imam Ahmad. Tapi apa yang ia riwayatkan tidak ada di kitab Musannaf. Ini indikasi ini ada kelemahan.